Lagi ngapain nih? Lagi baca berita ini loh, kamu udah tahu belum? Oh, yang tentang PMK itu. Jadi aku beberapa hari yang lalu udah nonton beberapa berita tentang PMK itu. Jadi, Sementara di Kabupaten Subang, Jawa Barat, penyebaran penyakit mulut dan kuku kian meresahkan. Tercatat 800 ekor sapi terinfeksi PMK. 6 ekor sapi kurban positif PMK ini ditemukan dalam razia lapak pedagang hewan kurban yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Semarang Kamis siang. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup Mendapat signifikan. pasokan justru Pemberitaan sapi berakibat kurban pada menurun naiknya hampir harga hewan kurban 90%. ini. Penyakit mulut dan kuku (PMK) juga dikenal sebagai foot and mouth disease yang disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae genus Aptovirus yakni Apte epizootique menyerang hewan berkuku belah baik hewan ternak maupun hewan liar seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa, atau kijang, onta, dan gajah. Gejala PMK secara umum adalah demam tinggi, tidak mau makan, mengeluarkan air liur yang berlebihan, terdapat luka pada daerah mulut termasuk lidah, gusi, pipi bagian dalam, dan bibir, serta keempat kakinya pada tumit, celah kuku, dan sepanjang koronari veins kuku atau batas kuku dengan kulit. Selanjutnya, luka lepuh yang bisa terjadi pada liang hidung, moncong, dan puting susu. PMK dapat menular dengan cepat, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi karena adanya kontak langsung dengan hewan sakit, kontak dengan air liur, dan leleran hidung, serta bahan-bahan yang terkontaminasi virus PMK. Lalu, hewan pembawa virus. Sedangkan, penularan secara tidak langsung terjadi karena kontak dengan bahan alat yang terkontaminasi virus PMK seperti petugas, kendaraan, pakan ternak, produk ternak berupa susu, daging, jeroan, tulang, darah, semen, embrio, dan feses dari hewan yang sakit. Banyaknya cara virus PMK menyebar menuntut kewaspadaan untuk dapat terhindar dari penularan PMK. Biosecurity sebagai garda terdepan untuk mencegah atau memutuskan rantai penyebaran virus merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan. Menurut Dirjen Peternakan pada tahun 2005, tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit. Tapi dapat dikatakan bahwa biosecurity merupakan salah satu garda terdepan terhadap penyakit. Terdapat 3 komponen penting dalam biosecurity. Yang pertama, isolasi, yaitu tindakan untuk mencegah kontak di antara hewan pada suatu area atau lingkungan. Tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit adalah meminimalkan pergerakan hewan dan kontak dengan hewan yang baru datang. Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi harus dalam keadaan bersih dan didisinfeksi. Yang kedua adalah kontrol lalu lintas, yaitu tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut, hewan seperti anjing, kucing, hewan liar, rodentsia, dan burung, serta pengunjung. Hewan yang baru datang sebaiknya diketahui status vaksinasinya. Hal ini merupakan tindakan untuk memaksimalkan biosecurity. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau meminimalkan kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan pembersihan dan desinfeksi terlebih dahulu. duh iya, mana bentar lagi mau Idul Adha lagi. Gimana ya? Oh iya, aku beberapa hari yang lalu udah nonton tips agar hewan ternak terhindar dari PMK nih. Ini dia 5 tips agar hewan kurban terhindar dari PMK. Yang pertama, jaga kandang hewan selalu bersih. Yang kedua, kendaraan pengangkut dan peralatan harus selalu dibersihkan dan didisinfeksi. Yang ketiga, kenali tanda klinis dan pisahkan ternak yang terduga sakit. Jangan lupa lapor ke petugas dinas berwenang. Yang keempat, buka lapak dagangannya jangan lama-lama ya. Dan yang terakhir, jika tidak laku, jangan dibawa kembali ke daerah asal. Eits, tapi nggak perlu khawatir berlebihan, karena PMK bukan termasuk penyakit zoonosis atau yang dapat menularkan kepada manusia. Daging hewan yang terserang PMK juga masih aman kok untuk dikonsumsi. Nah, meskipun begitu, kita tetap perlu nih menjaga kesejahteraan dan kesehatan hewan dengan menerapkan biosecurity dan melaksanakan tips-tips yang telah diberikan agar hewan ternak aman dari wabah PMK. Yuk, bersinergi karena masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah negeri.